Shalom. Shalom. We thank God for His blessings Kita dapat bersyukur kepada Tuhan and kindness and mercy. oleh karena kebaikan dan kemurahannya. So today Jadi hari ini we are still alive kita tetap hidup and we still have the breath of life. dan kita tetap hidup dan memiliki napas hidup. And right now I'm gonna preach. Dan pada saat ini saya akan membawakan renungan My title is dengan judul Face Your Giant. Hadapi akan raksasa. Before that, Namun sebelum itu, let us pray. mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Our Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan surga, thank you for this beautiful opportunity. terima kasih oleh karena kesempatan yang luar biasa ini. So this time Pada saat ini we can learn Thy word. kami akan mempelajari akan firman-Mu. As a humankind, Sebagai manusia, we cannot understand Thy word. kami tidak dapat mengerti akan firman-Mu. That's why we're asking for the Holy Spirit. Itulah sebabnya kami minta akan panduan Roh Kudus Anoint us, Lord, untuk memberkati kami so we can understand, supaya kami dapat mengerti. not only to be our knowledge, Dan itu adalah bukan oleh karena pengetahuan kami, but we can apply it in our daily life. tapi kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Okay, if we're talking about fearness in our life, Jadi jikalau kita berbicara tentang ketakutan dalam hidup, so many people out there, banyak orang di luar sana they're afraid of something. mereka takut dengan sesuatu. For example, Contohnya, they're afraid of losing someone that they love the most. mereka takut kehilangan orang yang mereka sangat cintai. And the other side, Dan di sisi yang lain, as a student, sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, we're afraid to pay our tuition. kita takut tidak dapat membayar akan biaya kuliah kita. I want to tell you guys, Saya ingin memberitahu kita kepada semua teman-teman, afraid of something, takut dengan sesuatu it is normal. itu adalah hal biasa. So what we will do when we afraid comes in our life? Apa yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi ketakutan? That's why Itulah sebabnya I'm gonna preach about this sermon this time. saya akan mengkhotbahkan tentang ketakutan atau khotbah ini pada saat ini. Especially in the middle of pandemic right now, Apalagi di situasi pandemik pada saat ini. so many people losing their beloved one. Banyak orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. And Dan the other side, di sisi yang lain, as a Christian, sebagai orang Kristen, as a follower of Jesus Christ, sebagai pengikut Yesus Kristus, we have to know kita harus mengetahui the thing that we have to do in our life hal yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. when the fearness comes in our Ketika life. ketakutan datang dalam kehidupan kita. Let us open our Bible Mari kita buka dalam Alkitab kita. in Mark chapter 5, Di dalam Markus pasal yang kelima, verse ayat 36. 36. It says that, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler. Hear what Jesus said. Don't be afraid, just believe. Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. What is the first thing comes in our mind when we afraid of something? Apa yang terpikirkan dalam pikiran kita ketika kita takut dengan sesuatu? Are we going to say, oh Lord, I cannot make it? Apakah kita berpikir bahwa Tuhan saya tidak bisa melakukan akan hal itu? Or the other side, Atau di sisi yang lain, we say to Lord, kita harus katakan, Lord, Tuhan, I am yours. aku adalah milikmu. Do what according to thy will. Lakukanlah sesuai dengan kehendakmu. This is the most important thing Ini adalah hal yang sangat penting we have to do in our life. yang perlu kita harus lakukan dalam kehidupan Jesus kita. said to us that Yesus telah mengatakan kepada kita, just believe. percaya saja. It is not hard to believe. Memang tidaklah sukar untuk percaya. We just believe to Jesus. Ya, kalian tahu bahwa kita harus percaya kepada Yesus. But the thing is, Tetapi hal ini adalah as a human, sebagai manusia, when we afraid of something, the first thing comes to our mind is like, oh Lord, why this happened to me?
Ketika ketakutan dalam kehidupan kita atau dalam pikiran kita, kita katakan, Tuhan, mengapa ini hal terjadi dalam kehidupan Jesus saya? want to teach us, you and me, Yesus ingin mengajari kita semuanya, you just believe to Jesus. kita percaya saja kepada Yesus. Alright. The second thing I want to teach to you guys, let us open the Bible, Matthew chapter 10, verse 31. Dan hal yang kedua yang perlu kita pelajari adalah di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. It says that, Berkata, so do not be afraid, you are worth more than many sparrows. ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. The first one before, Ayat yang sebelumnya, Jesus taught us, Yesus mengatakan kepada kita, when you're afraid, dan ketika kamu ketakutan, just believe. percaya saja. And the second one is, Dan yang kedua adalah, Jesus says Yesus mengatakan, that you are worth more than many sparrows. kamu adalah betapa berharganya daripada burung. Ladies and gentlemen, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, Jesus says to us right now, Yesus mengatakan kepada kita pada saat ini, it is normal to afraid, ketakutan adalah hal yang normal, but do not let those afraid take over your life. dan jangan biarkan ketakutan melebihi atau membuat ketakutan dalam pikiranmu. Because Jesus has given us a promise Karena Yesus telah memberikan kepada kita sebuah janji, that you and me worth more than any animals in this earth. saya dan saudara-saudara semuanya adalah betapa pentingnya dari burung yang ada di udara. Okay, the third one is, Dan bagian yang ketiga adalah, let us open our Bible in Deuteronomy chapter 3 verse 22. mari kita buka di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Deuteronomy chapter 3 verse 22, it says that, Di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 22 berkata, do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. Ayat 22, janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. When we believe to Jesus, Ketika kita percaya kepada Yesus, because Jesus has given us a promise. karena Yesus telah memberikan janji kepada kita. And the third one, Dan di bagian yang ketiga ini, the reason why you have to believe to Jesus, alasan mengapa kita harus percaya kepada Yesus, because Jesus will fight our problem in our daily life. Yesus akan berperang untuk menyingkirkan masalah kita dalam kehidupan Jesus kita will sehari-hari. fight for you. Yesus akan berperang melawan. That's why, Itulah sebabnya, as a Christian sebagai orang Kristen, that live in the middle of anxietiness, the problem, mungkin kita dalam pertengahan permasalahan kehidupan kita, maka Yesus akan berperang untuk menyelesaikan masalah kita. Jesus said, Yesus berkata, I will fight for you and me. saya akan berperang untukmu. What wonderful promises that God has given us. Itu adalah janji yang luar biasa yang Allah telah berikan kepada kita. This time, Pada saat ini, I want you saya mau supaya kita semuanya to realize untuk menyadari that when you face those problems in your life, ketika kita menghadapi masalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, set in your mind tetapkan dalam pikiranmu, that Jesus always there to help you. Yesus selalu ada di sana untuk menolongmu. No matter whatever you face right now, Apapun yang kalian hadapi pada saat no ini, matter what are you gonna do in the future, dan apapun yang kalian akan lakukan, no matter how bad your past was, dan juga betapapun buruknya kehidupan kalian di masa yang lampau, what Jesus had says to us, dan apa yang Yesus telah katakan, the promise that Jesus has given to us, dan janji itu yang telah diberikan kepada kita, He will do it for you. dan Dia akan melakukannya untukmu. That's why, Itulah sebabnya from this time moment, pada saat atau momen pada saat ini, let us believe Jesus. mari kita percaya kepada Yesus. And the third one is, Dan poin yang ketiga ini, God will fight your fight. Allah akan berperang di dalam kehidupanmu. So face your giant. Dan hadapi tantangan itu, Do not be afraid. dan jangan takut. God bless you. Tuhan memberkati. Let us pray.
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Our Heavenly Father, Bapa kami dalam kerajaan surga, thank you for His beautiful message. terima kasih atas renungan yang luar biasa. Bless us with the Holy Spirit, Memberkati kiranya kami dengan kuasa Roh so we Kudus-Mu, can depend on you alone, Lord, supaya kami dapat bergantung hanya kepadamu ya in Tuhan. our daily life, Di dalam kehidupan kami in the middle sehari-hari, of trouble in our di life, dalam segala masalah kehidupan kami. because we have know the promise of Jesus. Karena kami sudah mengetahui akan janji daripada Yesus Kristus. Father, Bapa, we surrender our life to you, kami serahkan hidup ini hanya kepadamu. our problem to you, Masalah kami kepadamu. because Jesus Karena Yesus will fight for us. akan berperang untuk kami. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati.